Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak, bisa kita melawan setan korupsi daerah atau kita ya sudah pasrah saja? Bagaimana Pak Ondo? Agak sulit Bung Leo ya Bung Elman. Setan korupsi di daerah ataupun di pusat itu sulit diberantas karena kadangkala juga yang menghakimi setan juga gitu ya. Oke, iya. Menurut saya sampai saat ini kita agak sulit karena irjen yang ada DPRD-nya sebagai pengawas itu tidur atau bahkan mungkin ikut main mata gitu. Jadi sulit diberantas. Kemudian biaya politik tinggi. Ada makar dari partai untuk bisa mencalonkan, ada amplop beli suara. Jadi retret juga gagal itu menurut saya yang dibikin Pak Prabowo. Irjen itu baik di daerah maupun di pusat itu semuanya itu harus dipikirkan ulang, perlu ada enggak, karena kita sulit membayar gajinya mahal-mahal tapi nggak berfungsi gitu loh. Jadi saya mohon itu jadi perhatian, tidak ada efek jerah. Kenapa? Karena rata-rata hukumannya itu ya 4 tahun, kalau dijalani itu cuma 2,5 tahun, itu mungkin ada setannya juga. Tetap segera undang-undang perampasan aset ditetapkan. OTT KPK cuma seperti arisan, ganti-gantian di OTT. Ada 30-an gubernur, 270-an bupati. Ini akan berlanjut selama sistem pilkadanya tidak berubah. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. OTT KPK kata Pak Ondo, Bang Elman, seperti arisan saja ganti-gantian penangkapannya. Ini kira-kira bisa tidak Bang, undang-undang perampasan aset itu segera dijadikan? Kan itu satu yang katanya ditakuti koruptor, takut miskin katanya. Gimana Bang? Ya, memang pertama ya apa yang disampaikan Bung Ondo ini kemungkinan besar ya ada benarnya ya. Yang mana tuh Bang? Yang dia bilang ini tangkap-menangkap ini soal arisan aja. Giliran aja ya? Nah, artinya giliran agak sepi, nggak enak masuk KPK nggak ada, tangkap. Setelah tangkap, berhenti lagi. Nah, sama juga dengan penegak hukum yang lain. Tangkap 300 triliun, 200 triliun, sampai 1.000 triliun katanya kan. Tapi di dalam prosesnya uang yang dikorupi ini ya kembali juga. Hanya kecil ya, sedikit ya kalau ada yang balik ya. Dan yang didakwa, yang dihukum itu pemain amatiran semua. Artinya orang berharap kalau sudah 300 triliun, kalau sudah 100 triliun, misalnya Pertamina, Timah, dan begitu kan, mestinya kan mastermind-nya, bandarnya lah, dedengkotnya gitu, aktor intelektualnya, gitu. Ini apa? Aduh, kaki gitu tangan. Nah, jadi dan uang yang kembali sedikit. Ya kita ketika apa yang kemarin itu dipamerkan 13 triliun, orang ketawa juga. Kenapa Bang? Yang ketawa, ini kan ya sudahlah untuk pelipur lara. Karena yang dikorupsi dan nggak balik ratusan triliun. 300 triliun, 200 triliun, hampir 1.000 triliun katanya. Mana gitu kan. Nah, jadi memang kalau sudah demikian, Leo, memang masyarakat tidak banyak berharap, walaupun katanya kejar sampai ke kutub Antartika. Tapi kenyataannya kayak gini. Memang Bung Leo, apa yang dikatakan oleh Bung Ondo tadi itu benar. Pertama sekali yang harus dilakukan adalah supaya ada efek jerah. Bagaimana supaya efek jerah? Pertama, hukumannya harus ditentukan ada batas minimal. Katakan misalnya kalau korupsi di bawah 1 M, minimal 15 tahun. Minimal ya? Minimal. Tidak boleh kurang? Tidak boleh kurang. Di atas 1 M, ya maka 15 tahun, 20 tahun, seumur hidup, bahkan hukuman mati kan gitu kan. Itu harus ada. Dan terhadap para koruptor, tidak boleh lagi ada remisi. Kan begitu kan? Nah, sekalian satu paket dengan ini, mestinya harus ada undang-undang perampasan aset. Nah, sita semua harta kekayaannya. Jadi artinya keluarganya miskin, yang bersangkutan dijerat di penjara minimal 15 tahun tanpa remisi, kan begitu. Tapi kan pertanyaannya Bang, sekian oknum lah ya, hakim kan sudah terbukti ternyata
bermain mata. Tadi seperti kata Pak Ondo, ikut-ikutan juga memperingan hukuman bagi koruptor itu bagaimana, Bang? Ya ini yang mau kita katakan sebetulnya kan. Memang penegak hukumnya juga harus bersih ya. Iya. Ya kan? Di atas segalanya, penyelenggara negara juga dari atas sampai ke bawah memang harus serius. Iya. Jadi jangan hanya katakanlah bicara segera undang-undang perampasan aset. Mana? Mana itu? Bang Elman, kalau kita melihat basicnya kan untuk menekan korupsi itu adalah dibuat orang takut karena kalau dia korupsi mungkin dia bisa mati atau dia bisa miskin karena dimiskinkan. Atau yang kedua, Bang, sistemnya dibangun begitu rupa supaya tidak bisa korupsi. Tapi tadi Pak Ondo kan mengatakan, percuma itu ada inspektur. Toh korupsi di mana-mana, inspektur, DPRD, diam-diam saja. Solusi yang paling dekat itu kira-kira apa, Bang? Memang idealnya kan, mestinya kan DPRD-nya harus berfungsi. Iya. Kontrol kan gitu kan. Kontrol, pengendalian. Kalau DPRD-nya bisa mengontrol, kalau DPR-nya bisa mengontrol, mestinya korupsi ini juga bisa ditekan. Iya. Kedua, kalau inspektoratnya bisa berfungsi, itu juga akan mengurangi lagi kan gitu. Menekan korupsi lagi. Jadi kalau DPRD bersama inspektorat, para irjen bekerja keras sama-sama untuk melawan korupsi, itu bisa ditekan sekecil mungkin itu.